Nah, aku siapa ya? Ini suka balik gitu. Oh, bawahnya. Oh, itu ya. Ini apa Facebook? Wow. Belum deh. Iya, muka dia tuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di muka
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi. Ibadah yang kita lakukan, pengabdian yang kita berikan, itu sesungguhnya untuk kita. Kalau Anda tak mau ibadah, Allah tahu. Satu keluarga Anda tak sholat, tak puasa, tak ngaji, Allah tak turun derajatnya. Bahkan seluruh manusia dan jin, seluruh makhluk ini, tak ada yang mau sholat Anda, tak turun derajat Allah, tak turun kemuliaan Allah. Tapi Allah perintahkan kita ini beribadah sesungguhnya untuk kita. Jadi setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu ada hikmahnya. Yang hikmahnya itu bermanfaat besar bagi kita berarti. Paham? Jangan keberatan beribadah. Untuk kita ibadah itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Allah tak butuh disembah. Anda sembah Allah tidak turun derajat Allah. Semua Anda menyembah tak menaikkan derajat Allah karena sudah memang tertinggi derajat Allah. Bukan derajat Allah, Allah naik derajatnya jadi hebat. Enggak bisa. Waktu kami ibadah dia turun dari Allah. Enggak bisa. Allah tak butuh disembah. Tapi kita yang butuh menyembah Allah. Jadi kalau kita diperintahkan sholat, kalau kita diperintahkan puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, itu ada hikmah yang besar yang manfaatnya baik. Maka bulan puasa ini kita diperintahkan laksanakan ibadah puasa Ramadan, berarti ada hikmah yang besar juga. Untuk siapa? Nah, inilah yang akan kita mengatakan pada kali apa hikmah disyariatkannya kita berpuasa. Litasyri'is siyami hikamun kathiratun azimatun jalilatun. Disyariatkannya kita berpuasa itu memiliki hikam. Hikam ini jamak dari hikmatun. Hikmatani, hikam. Hikmah yang banyak. Hikamun kathiratun. Hikmah yang banyak. Azimatun yang luar biasa, hikmah luar biasa yang ada. Jadi ini hikmah yang akan kita dapat dari pokoknya kalau bahasa kalian itu spesial. Ya, jadi kalau kata Pangeran, hikmah yang baru, ya. Banyak. Kamu kasih. Jadi puasa itu memiliki hikmah yang sangat banyak. Wa min ahamnya, nah ya, di antara hikmah yang banyak itu yang paling utama. Ini kalau disebut semuanya, karena Israel lain. Ada apa? Tapi dipilihlah dijelaskan di sini hikmah yang paling utama dari hikmah yang banyak. Apa?
diperintahkan, disyariatkan berpuasa itu untuk menaikkan kelas, menaikkan level, menaikkan derajat kita, supaya ketakwaan kita meningkat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi kalau kita ingin derajatnya lebih naik, lebih tinggi, lebih mulia di sisi Allah, harus naik takwanya. Nah, agar bertambah takwanya, puasa dilaksanakan. Itulah diantara puasa. Supaya apa? Supaya ketakwaannya meningkat dan derajatnya semakin tinggi, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita berpuasa, naik kelas. Oh, naik kelas. Lagi apa? Puasa. As-sawmu wasilatun li tahsil taqwa wa ihtisan. Maka puasa itu menjadi wasilah. Apa wasilah? Perantara penghubung. Ya, supaya kita memperoleh derajat hak. Dengan puasa. Makanya tidak mengherankan jika di bulan Ramadan, biasanya kalau di bulan Ramadan itu sholat isya berjamaah sedikit. Jadi di pondok ya tetap di masjid sedikit, ya. Tapi begitu bulan Ramadan, jamaah isyanya penuh. Subuh itu juga pada masih tidur. Tapi begitu Ramadan, maka anak sekalian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita berpuasa, apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung dari kata puasa ini adalah apa? La'allakum diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu berpuasa. Berarti orang yang puasanya bagus, makbul, maka dia memiliki kepribadian orang-orang yang bertakwa. Apa itu berarti? Maka setidaknya ada 4 tanda-tanda. Berapa? Yang mau kita lihat di bulan Ramadan ini untuk mengambil derajat. 1, muahadah. Apa? Apa muahadah? Perjanjian, persaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita saksi, saksi. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Tuhan. Karena kita meyakini hanya Allah yang menjadi Tuhan yang berhak disembah, maka ketika kita salat kita katakan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi
namanya salatku, ibadahku, bahkan seluruh hidup dan matiku, serahkan semuanya untukmu ya Allah. Jadi, betul, udah jadi itu, udah baca itu, betul nggak seluruh umur yang Allah? Atau pakai, nah, atau itu tidur, nah, atau itu makan, nah, jadi langkah pertama jadi itu. Nah, yang kedua baru kan mujahadah. Yang kedua apa? Mujahadah. Bersungguh-sungguh menepati janjinya dengan memperbanyak amal ibadah. Apa itu mujahadah? Berjuang bersungguh-sungguh mengharapkan seluruh kemampuan yang ada. Siang tak tidur, malam tak tidur, beribadah, ngaji, tilawah, berjuang bulan perjuangan. Maka kita di pesantren Sarjana di Limah dan Berantas kita ini ada program apa namanya? Apa? RMD? Apa itu? Ramadan berjuang. Nah itu. Mudah berjuang, semangat, jangan berlebih. Ya, semangat. Walaupun belum makan, tetap semangat. Kita ini lagi berjuang. Tidak ada perjuangan yang enak-enak. Setiap perjuangan butuh pengorbanan. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban harta. Nah, ada berjuang. Mana ada berjuang berarti? Hidup-hidup. Istirahat namanya. Nah, dan untuk mencapai derajat takwa ini harus diperjuangkan. Nggak bisa berarti tiba-tiba dapat gelar muttaqi muttaqi. Berjuang lain, beribadah, untuk kita berjuang. Ya. Melalui puasa, melalui sholat, melalui infak, melalui tilawah, melalui segala bentuk ibadah kita lakukan. Ini perjuangan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak sekalian berjuang. Malam-malam lagi ngantuk dibangunkan, makan sahur berjuang. Wah, dari rumah ke rumah naik ke tangga ke masjid. Ya, berjuang. Ya. Sampai sore mau orang berbuka masih kita berjuang. Memang itu kalau mau derajat takwa, ya. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan. Berarti berjuang melaksanakan segala perintah. Itu hikmah yang pertama dengan ibadah dua. Itu yang pertama. Maka firman Allah Ta'ala yang kita baca tadi, mana firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu bekal menurut kita. Dan kita disuruh menyiapkan perbekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalan kalian. Dan berbekalan adalah berbekalan menuju kebahagiaan akhir. Itu yang pertama. Puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Dua, dukhulu madrasatis sabr. Berarti begitu Ramadan ini kita dukhul, bagaimana dukhul?
makan. Sabar. Apa tuh? Ngaji suruh. Ini suruh apa suruh ini. Banyak kan sabar. Kita juga bilang untuk sabar. Ya. Juga bilang untuk sabar. Maka Al-Imam Al-Ghazali tingkatan puasa seseorang tergantung kemampuannya menjaga menahan diri, tergantung kesabaran. Ya? Ada orang puasa tingkat awal, apa itu? Yang hanya mampu sabar menahan diri dari tidak makan, tidak minum. Nah, itu yang bisa. Makan tidak, minum tidak, tidak. Puasa dia itu sabarnya. Dia hanya mampu tidak makan, tidak. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, bukan sekedar menahan dari makan dan minum, menahan seluruh anggota badan dari maksiat, ngomong jelek, tahan. Hah? Dicaci maki, salah, nggak boleh teriak-teriak. Ada yang lainnya? Keterangannya tidak boleh ngomong, jorok, tidak boleh teriak. Jadi boleh kalau dicaci maki, kalau dimarahin, sabar. Bagaimana perintahnya? Menurutnya sedikit, sabar. Pastikan, lo habis, sabar. Boleh lagi, mati aku, sabar. Pakai lagi, coba. Sabar. Jadi berarti sabar karena itu. Nih, dengarkan sekali. Apa yang berpuasa? Melatih kesabaran. Ada orang puasa, dia itu cuma mampu tak makan, tapi tidak sabar. Sehingga begitu maghrib, dia pun gerak, balas dendam. Orang datang, makan. Selesai. Kurma, tangkap. Begodok, tangkap. Pisang goreng, tambah. Nasi padang, lahap. Jangan kena. Nggak sabar. Nanti kalian berbuka, bila sama tangannya. Puasa itu dari kesabaran. Begitu mengambil sabar. Ini berbuka. Masuk balapan. Sabar. Hah? Paham? Bapakku lagi belajar itu. Sehingga nanti berbuka ini, ya, beberapa hari ini pasti tanyakan. Karena artinya pergi ke masjid jauh lagi, lama. Pulang, jam 12. Pulang, kenapa juga? Sabar. Siap kalian? Siap? Sholat kita akan kesabaran dulu nanti malam. Bapak menemani kalian di sini. Sama-sama. Kita mampu sabar berapa rakaat dan berapa hajat ya. Assalamualaikum. Berdiri lagi. Jadi kalau badannya mengeluh, kalian ngomong sabar. Kaliannya pakai nyangka-nyangka. Lama betul. Udah 23 rakaat, 1 rakaatnya akan lepas. Sabar.
dulu. Habis air. Betul aneh. Jangan ngomel ya. Kita bilang lagi. Kita lagi. Kalau tadi. Pakai tahu. Hah? Pak? Berarti kalau ada yang model-model kayak di belakang berarti itu dibuatkan. Berarti kalau kita juga marah kaki. Marah boleh. Jangan sampai tidak bersama. Terpakulah tembok. Tembok yang tidak jatuh, kaki yang kakak. Ya. Ada yang kerja-kerja. Bukan orang yang sama. Jam berapa yang jatuh? Hidup ini harus banyak lah. Tuh. Wasabru tarwidun nafsi. Sabar itu melatih jiwa. Melatih apa itu jiwa? Melatih emosi kita, melatih pikiran kita, melatih jiwa kita. Ya, bagaimana? Harus sabar. Tangannya jalan. Kalau nanti tangannya, kalau bergerak itu menuk. Jangan dikorek-korek karpet kita. Saat. Ya, kasih ya. Jangan bersalah. Sebentar lagi berbuka-buka. Sabar itu ada batas. Sabar tanpa batas. Jadi puasa melatih jiwa supaya sabar. Apakah jadi mayak jadi Allah Ta'ala. Hingga kita itu reda apapun yang kita tahu. Bina kita rahasia. Allah itu nyuruh kita puasa bukan ingin membuat kafar, tapi ngajar kita biar bisa sabar. Maka jangan sedih. Maka apa yang kita dapat kalau terbiasa puasa, terbiasa puasa, maka apapun yang diberikan oleh Allah sabar di jalan. Paham? Nanti Bapak akan cek kesabaran anak-anak sekalian. Ya, asal ada bunyi, kita coba berdiri pakai satu kaki. Dan nanti dia berbuka setelah orang selesai sholat maghrib. Sabar Pak ya? Jadi kita ini lagi dilatih sabar. Kalau kita teriak, harus teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Sabar. Ya. Kalau kita naik di EBS, semangat startnya. Anaknya tidur. Sabar. Kalau nggak sabar, terpaksa kalian sabar. Tapi kita semua lagi belajar sabar. Ya. Inna Allaha ma'as sabirin. Dan Allah menyuruh kita puasa itu bukan membuat kelaparan, cuma latih sabar atau tidak. Buktinya banyak yang tak sabar. Makan dari siang hari. Kalau dia mampu sambil maghrib dan tidak sudah maghrib, sambil lagi lama kalau maghrib berjamaah. Orang masih 3 minggu, orang 3 gelas. Macam-macam dia bukan. Sabar. Ya. Tawakkal alaihi tawakkul. Dan melatih kita untuk tawakal kepada Allah Subhanahu. Kalau rezeki kita datang, kita bersyukur.
diketahui pahala sabar atau pahala Tuhan diketahui di Allah Ta'ala dikenal dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi orang yang salah itu dikasih ganjaran pahala tanpa batas. Juga hisab dari apa juga hisab? Tanpa batas. Tanpa angka kita bilang kok sudah disambung dibuat pahala tapi banyak. Itu namanya juga ini banyak pahala kan? Jadi kita coba semakin ujung puasa semakin kita coba meningkatkan kesabaran akhirnya makin baik. Coba akan baik nanti tes kesabaran sampai tanggal 16. Nah itu yang kedua, Ramadan itu adalah madrasah Islam. Yang ketiga, iltizam syukri, senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa syukur sarfu nikmat bima kulikat lahu. Syukur adalah mempergunakan nikmat pada apa yang diperuntukkan diberikan nikmat. Itu namanya syukur. Ya, dalam kalimat yang lain, asyukur tasrifu nikmat ila iradatil. Syukur adalah mempergunakan nikmat kepada yang dikehendaki oleh Allah yang memberi. Allah ngasih kesehatan untuk apa? Ibadah. Allah ngasih kesehatan untuk apa? Untuk kerja. Allah ngasih kesehatan untuk apa? Untuk ilmu. Semua badan yang sehat juga apa? Beribadah. Untuk apa lagi? Untuk belajar. Untuk apa lagi? Jangan badan yang sehat kerjanya tidur terus. Berarti tidak bersyukur. Maka siang kita puasa, malam kita qiyamul. Kalau ada rezeki berbagi, itu tandanya bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'azzama rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Belajar bersyukur. Belajar tahu kan ciri orang bersyukur? Hah? Saya kasih tahu ciri pokok orang bersyukur ada 3. Hah? Berapa? Ciri pokok orang bersyukur ada 3. 1. Selalu bersenyum. Kalau dia manyut saja, tandanya sedih. Atau merasa, apa marah melotot. Orang bersyukur tandanya apa? Rajin senyum. Ada jumpa kawan, senyum. Ada jangan jumpa tiap, jumpa tiap senyum. Ada. Rajin apa? Gimana? Rajin senyum. Jumpa kawan senyum, sendiri senyum apa? Itu 1. Yang kedua, ciri orang bersyukur itu bergairah, semangat. Ngapain aja? Namanya orang semangat itu ya udah kayak
mereka percaya, coba aja. Kalau udah kena azab, baru tahu. Bisa azab yang dunia, kacau lah, kena apa lah, kena pintar lah, setelah tua, mati setelah di akhirat, mati makanya syukuri nikmat yang Allah beri. Kita masih di pondok, rajin-rajin banget. Itu yang bersyukur. Tiga orang bersyukur apa tadi? Senang membantu, berbagi kesini. Senang. Kalau kita mengaji, dia yang siapkan. Kalau kita mengajar, dia segera tiket. Dia membantu. Itu ada orang bersyukur. Lalu yang terakhir ada tidak ada orang syukur tidak akan keluar kata-kata malah cantiklah ada. Ini orang bersyukur akan pernah mengalir. Tapi kalau pada capek kita paham. Orang bersyukur selalu tak pernah mengalir. Anak-anak sekalian, baru 3, masih banyak lagi, ya, masih banyak beberapa, terus di bawah ada 5, terus ya, masih ada beberapa lagi. Hikmah daripada kita berpuasa. Ya, mudah-mudahan anak sekalian, anak kita yang berpuasa, ya, tetap kita bersyukur. Dapat makan, ya. Orang itu puasa tiap hari kalau ada makanan. Cuma bulan Ramadan ada makan. Setelah itu kita maka kita bersyukur kepada Allah. Tunggu yang mudah datang. Ya, udah masuk berbuka puasa. Alhamdulillah. Mari kita baca doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika. Ya,